Halo Sobat Kecumannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel saya ini yang mungkin lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi kembali, berbagi pengalaman, serta berbagi solusi terkait permasalahan-permasalahan pada perawatan burung-burung yang kita rawat, teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua cara memasteri anakan burung ciblek sawah dengan beberapa materi lagu yang akan dimasterkan. Nah, seperti apa tutorialnya? Mari ikutin terus video berikut ini yang akan saya jelaskan melalui video tutorialnya, yang mungkin bisa sedikit membantu teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula, agar ada gambaran saat teman-teman akan memulai untuk memasteri anakan burung ciblek sawahnya. Nah, seperti apa tutorialnya? Mari ikutin terus video berikut ini. Let's go! Like, comment, and share. Memiliki burung ciblek sawah yang gacor serta bunyi bermateri membuat kita sebagai perawatnya menjadi salah satu bentuk kepuasan tersendiri. Bagaimana tidak, sejak dari anakan kita latih perdengarkan bunyi dari suara MP3 masteran sebagai pengganti bunyi panggilan indukan, dan berharap kelak bunyi ini bisa ditiru oleh anakan burung ciblek sawah tersebut. Nah, inilah yang dinamakan proses tahap pemasteran untuk menghasilkan suara yang sama ketika nanti anakan berbunyi. Biasanya waktu ideal untuk durasi pemasteran itu 4 bulan dari awal anakan ciblek sawah seperti ini. Lebih lama lebih bagus agar bunyi materiannya itu tetap ngunci. Nah, di usia berapa burung ciblek sawah yang kita masteri ini bisa kita nikmati atau bisa kita dengar bunyi seperti bunyi MP3? Untuk awal-awal materi terpantau masuknya di usia 3-4 bulan. Nah, contohnya seperti anakan ciblek sawah saya ini, teman-teman. Namun bunyi ini belum termasuk bunyi materian fasih. Jadi ini termasuk bunyi dasaran pemasteran. Bisa kita simpulkan suara materian ini sudah masuk 50%. Dan ini masih labil, teman-teman. Maksud labil di sini kita harus tetap konsisten memasterinya. Nah, inilah salah satu contoh bunyi dari ciwah yang melalui proses pemasteran. Baiklah, saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua cara memasteri burung ciblek sawah agar mempunyai materi bunyi lebih dari satu. Jadi sebelum kita akan melakukan proses pemasteran ini, terlebih dahulu kita harus mempunyai anakan burung ciblek sawah. Baik itu didapat dari hasil ngebolang atau teman-teman beli dari kios burung. Saya sarankan di sini untuk burung ciblek sawah yang akan kita masteri ini idealnya masih anakan atau cindilan atau lolohan yang masih dalam sangkar. Nah, bagaimana kalau misal anakan burung ciblek sawahnya itu baru belajar berdiri, apa masih bisa dimasteri? Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai anakan burung ciblek sawah yang baru bisa belajar berdiri, masih ideal teman-teman untuk dimasteri. Nah, setelah kita punya bahan atau punya calon untuk dijadikan masteran, untuk langkah selanjutnya adalah kita tinggal pilih metode cara pemasterannya. Nah, di sini ada dua metode cara penerapan pemasteran. Untuk yang pertama adalah metode pemasteran dengan menggunakan suara dari MP3. Dan untuk metode yang kedua yaitu dengan cara menempel burung asli gacoran bermateri pada calon anakan ciblek sawah yang akan kita masteri. Nah, jadi jika teman-teman di rumahnya itu punya burung asli gacoran bermateri, misal guru vokalnya itu ciblek sawah bermateri ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman gak akan repot untuk memasterinya. Jadi hariannya tinggal kita tempel saja berdampingan. Nah, boleh itu anakan ciblek sawahnya kita kerodong atau boleh diablak saja.
nggak masalah biasanya teman-teman dengan cara pemasteran menggunakan burung asli gacoran ini. Biasanya nanti anakan burung ciblek sawah akan cepat menirukan burung gacoran kita ini atau guru vokal yang ada di rumah. Nah, dan kebanyakan berhasil teman-teman. Nah, ini sebagai contoh burung cigun saya hariannya saya tempel guru vokal Ciwa isian tembakan rapat. Nah, bisa teman-teman lihat bunyi cigun ini sama persis bunyinya dengan guru vokal ciblek sawah ya kan teman-teman. Nah, bagaimana kalau di rumah tidak punya burung gacoran sebagai guru vokalnya? Jadi teman-teman bisa menggunakan cara pemasterannya itu menggunakan suara MP3 atau baik itu dari HP atau alat khusus buat suara masteran. Cara pengaplikasiannya adalah teman-teman boleh simpan di atas gantungan atau di bagian cantolan atas sangkarnya teman-teman seperti ini ya teman-teman. Dengan suara volume 1 atau suara pelan teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman setel suara MP3-nya itu di setiap hari, boleh itu di malam hari atau teman-teman bisanya hanya di siang hari saja. Yang terpenting di setiap harinya harus dimasteri agar nantinya anakan burung ciblek sawah kita ini bunyi bermateri. Namun menurut saya agar hasilnya itu maksimal, pemasteran itu boleh diterapkan selama 24 jam di setiap harinya. Karena kalau pemasteran ada jeda waktu biasanya itu rawan akan kemasukan suara burung liaran yang ada di sekitaran rumah kita. Atau bisa juga dari bunyi anakan ayam teman-teman. Nah, itu biasanya sangat mengganggu sekali atau rawan ditiru kalau kita melakukan pemasterannya itu ada jeda. Jadi saya sarankan 24 jam itu lebih bagus menurut saya. Nah, untuk itu saya sarankan untuk menghasilkan bunyi anakan lebih dari satu lagu materi. Sebelum melakukan pemasteran ini kita terlebih dahulu harus mempersiapkan materi apa yang akan kita masterkan pada anakan burung ciblek sawah kita ini. Minimal kita persiapkan 2-3 lagu materi. Jangan banyak-banyak teman-teman karena kasihan pada anakan burung ciblek sawahnya memorinya itu akan berat teman-teman. Ya, kalau anakan burung ciblek sawahnya cerdas itu kemungkinan bisa masuk materinya semua. Sedangkan kalau anakan ciblek sawahnya kurang cerdas, dikasih satu lagu pun susah masuk. Jadi kita coba persiapkan 2-3 lagu materian dulu. Cara pemasterannya dengan lebih dari satu lagu ini yaitu hariannya jadi satu lagu dulu teman-teman selama seminggu. Nah, misal minggu pertama ini kita masteri dengan suara MP3 Cililin dan di minggu keduanya kita masteri dengan lagu selanjutnya yang berbeda materi, misal Belalang Raja. Nah, kemudian di minggu ketiga kita ganti lagu lain lagi, misal kini giliran suara ngetir Perinjak Kepala Merah Betty. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi setiap hari satu minggunya itu selalu ada pergantian lagu. Nah, pasti ada sebagian teman-teman bertanya kenapa gak sekalian saja tiap harinya 3 lagu sekaligus. Nah, sepengalaman saya bisa saja diputar 3 lagu sekaligus, namun nanti hasil bunyinya itu biasanya pendek-pendek teman-teman. Beda dengan satu lagu di setiap minggunya, biasanya nanti hasilnya itu bunyi akan panjang bermateri teman-teman. Nah, untuk menghasilkan pemasteran yang ideal ini, masterilah hingga anakan berusia 4-5 bulan atau lamanya durasi pemasteran ini selama 4-5 bulan. Untuk hasil yang maksimal dalam pemasteran ini, jadi di rumah kita harus steril dari burung lain, terutama burung gacoran. Nah, kalau teman-teman memilih menggunakan masteran melalui MP3, saya sarankan simpan di tempat khusus dengan sangkar selalu dikerodong agar anakan burung ciblek sawah kita masteri ini fokus akan suara masteran dari MP3 ini. Dan jangan lupa untuk pemasteran full kerodong ini sangkar harus sering dibersihkan dari kotoran. Karena apa? Jika kita biarkan kotoran menumpuk, hal ini bisa mengancam kesehatan anakan burung ciblek sawah kita ini. Salah satunya anakan burung ciblek sawah kita bisa snot atau nafasnya berat atau mangap-mangap. Jadi sebelum itu terjadi, kebersihan sangkar itu harus tetap kita perhatikan teman-teman. Serta makanan untuk penunjang untuk anakan ciblek sawah agar
tercukupinya kebutuhan gizi dan nutrisinya itu teman-teman harus selalu memberikan di setiap harinya, seperti memberikan ekstra puding yaitu jangkrik, ulat tongkong, dan ulat kandang teman-teman. Jadi setiap harinya berikan ketiga ekstra puding tadi dengan takaran di jor saja, agar itu berpengaruh sekali pada anakan burung ciblek sawah yang kita rawat ini, sehingga kecerdasan pada otaknya anakan burung ciblek sawah itu akan terbentuk, sehingga dalam proses pemasteran ini sedikit banyak akan berhasil jika kita penuhi nutrisi dan gizinya melalui ekstra puding tadi. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, jika teman-teman mau melakukan mandi jemur, boleh-boleh saja pada saat melakukan pemasteran. Namun saya sarankan jangan setiap hari untuk mandi jemurnya. Jadi 2 atau 3 hari dalam 1 minggu untuk melakukan penjemuran atau mandi jemur. Nah, dalam kondisi dijemur, untuk pemasteran harus dilanjutkan atau MP3-nya itu harus tetap kita putar agar untuk meminimalisir dari suara-suara bunyi burung di alam liar atau anakan ayam yang sehingga dapat mengganggu proses pemasteran ini. Dan kalaupun tidak dijemur, anakan burung yang sedang kita masteri ini menurut saya tidak apa-apa teman-teman, namun harus kita cukupi nutrisinya dengan memberikan ekstra puding tadi teman-teman, jadi sehingga tidak akan berpengaruh pada kondisi fisiknya teman-teman kalau tercukupi dengan pemberian ekstra puding teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan dalam pembahasan saya kali ini, agar anakan burung ciblek sawah ini mempunyai beberapa materi lagu yang akan dihasilkan nanti saat sudah mandiri. Jadi teman-teman harus di setiap harinya itu jangan sampai bolong teman-teman. Jadi harus konsisten melakukan pemasteran. Misalkan teman-teman bisanya waktu pemasterannya itu di siang hari, boleh saja di siang hari, atau misalkan teman-teman bisanya di malam hari, ngambil di waktu malam hari saja. Atau saran saya kalau bisa lebih baik 24 jam saat melakukan pemasteran ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan yang sudah saya jelaskan tadi, misal kita menyiapkan 3 lagu dalam pemasteran ini, jadi setiap minggunya harus kita ganti lagu ya teman-teman. Dari lagu pertama, misalkan dalam seminggu, lagu berikutnya, lagu kedua dengan materi yang berbeda, selanjutnya di minggu ketiga lanjut lagi di lagu yang berbeda. Nah, seperti itu, jadi berulang-ulang. Dari misalkan lagu terakhir, kita minggu berikutnya lagu kedua, dan minggu berikutnya lagi lagu ketiga, lagu ke-1. Jadi dibolak-balik seperti itu. Jadi dari lagu ke-1, kedua, ketiga, selanjutnya ketiga, kedua, ke-1. Nah, seperti itu. Jadi agar memudahkan memori anakan burung ciblek sawah kita untuk menyerap materi yang kita putar ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semua yang sedang menerapkan pemasteran. Tetap konsisten dan tetap bersabar, dan selalu berdoa mudah-mudahan anakan burung ciblek sawah yang teman-teman rawat memiliki kecerdasan agar nantinya bisa menghasilkan kepuasan tersendiri jika anakan burung ciblek sawahnya itu mampu untuk menyerap masteran yang kita terapkan atau masteri ini ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir konten saya ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman semua yang sedang melakukan pemasteran agar memiliki materi yang dihasilkan lebih dari 1 teman-teman ya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan
Saya ingatkan kembali untuk dukung channel saya ini agar tambah berkembang lagi dengan ikut berpartisipasi untuk mengklik tombol merah, subscribe, like, serta komen. Serta menyalakan tombol lonceng warna hitam agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel saya ini. Dan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan saya kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan respon, bantu jawab sesuai kemampuan saya teman-teman ya. Dan akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.